Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tema 5. Materi kita kali ini adalah mengenal ekosistem, jenis-jenis makanan hewan, daur hidup hewan, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan simbiosis. Komponen dan jenis ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup pada sebuah lingkungan. Komponen ekosistem adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah ekosistem. Dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, komunitas, dan lingkungan hidup. Individu adalah makhluk hidup tunggal seperti seekor kambing, seekor burung, dan sebatang pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis makanan hewan. Hewan membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Hewan memiliki jenis makanan tertentu. Hewan tidak bisa memakan semua jenis makanan. Hal ini terjadi karena bagian tubuhnya sudah disesuaikan dengan jenis makanannya. 1. Ikan. Ikan memiliki jenis makanan yang berbeda. Ikan kecil yang ada di akuarium memakan cacing-cacing kecil. Ikan emas menyukai tumbuhan dan ikan arwana memakan ikan-ikan kecil. 2. Katak. Makanan katak adalah serangga seperti nyamuk, lalat, belalang, cacing, dan laba-laba. Katak menangkap mangsa menggunakan lidah. 3. Cicak. Cicak memakan nyamuk, lalat, dan laron. 4. Burung. Perbedaan jenis makanan burung dapat dilihat dari bentuk paruhnya. Burung kakatua memakan biji-bijian dan buah-buahan. Burung elang memakan ular dan ikan. Burung merpati memakan biji-bijian. 5. Sapi. Makanan sapi adalah rumput. 6. Kucing. Kucing suka memakan ikan dan daging hewan lain seperti tikus. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah sawah, waduk, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami terbagi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Contohnya adalah ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa perairan. Contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai.
Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai dan komunitas ekosistem gurun atau yang dikenal dengan ekosistem padang pasir merupakan ekosistem yang meliputi lingkungan padang pasir atau gurun. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tanaman tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena tanahnya yang membeku sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada tanah yang beku, sehingga hanya tanaman jenis rumput yang mampu bertahan. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Setiap hewan memiliki jenis makanan masing-masing. Berdasarkan makanannya, hewan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kuda, kelinci, dan kambing. 2. Karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya singa, harimau, buaya, anjing. 3. Omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan, contohnya adalah tikus, ayam, dan beruang. Daur hidup hewan. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan tidak langsung menjadi dewasa, namun hewan tersebut tumbuh dan berkembang melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut membentuk suatu daur hidup. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami hewan pada setiap perkembangannya. 1. Hewan yang mengalami metamorfosis. A. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Contohnya adalah kupu-kupu dan katak. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa adalah masa istirahat dan persiapan bagi kupu-kupu sebelum menjadi dewasa. Setelah cukup waktu, pupa berubah menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa. Ekosistem gurun atau yang dikenal dengan ekosistem padang pasir merupakan ekosistem yang meliputi lingkungan padang pasir atau gurun. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya. Contohnya adalah kecoa dan capung. Daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoak berubah menjadi kecoak muda yang disebut nimfa. Nimfa mirip dengan kecoak dewasa, akan tetapi warna kulit nimfa berbeda. Nimfa beberapa kali berganti kulit. Setelah mengalami pergantian kulit, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Capung juga berkembang biak dengan bertelur. Hampir sama dengan kecoa,
telur capung menetas menjadi nimfa. Nimfa capung mengalami 10 kali pergantian kulit. Setelah itu, nimfa akan berubah menjadi capung dewasa. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada juga perkembangan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Berikut adalah daur hidup beberapa hewan yang tidak mengalami metamorfosis. 1. Ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan menetas menjadi ikan muda. Setelah itu akan berubah menjadi ikan dewasa. Kadal. Kadal berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kadal menetas menjadi kadal muda. Kadal muda berukuran lebih kecil dari induknya. Setelah beberapa lama, kadal muda berubah menjadi kadal dewasa. Ayam termasuk kelompok unggas. Kelompok unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah dierami selama 21 hari oleh induknya, telur ayam menetas menjadi anak ayam. Setelah beberapa lama, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, sekarang kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Contohnya adalah rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah terdapat padi, tikus, dan ular. Padi merupakan tumbuhan penghasil makanan sehingga disebut produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus disebut sebagai konsumen tingkat 1 karena memakan tumbuhan. Tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1. Ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 3 karena memakan konsumen tingkat 2. Suatu saat, elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat diperlukan tumbuhan. Kejadian itu terus berulang dari waktu ke waktu. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Dalam ekosistem, suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan, tetapi dapat juga dimakan oleh beberapa jenis pemangsa lainnya. Jika dalam rantai makanan dapat ditarik satu garis lurus, maka pada jaring-jaring makanan, peristiwa makan dan dimakan menjadi lebih kompleks karena satu makhluk hidup dapat memakan lebih dari satu jenis makanan dan satu makhluk hidup dapat dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Apabila rantai makanan yang satu berkaitan dengan rantai makanan lainnya, maka akan terbentuklah sesuatu yang dikenal dengan jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan tidak ada lagi urutan yang runut seperti pada rantai makanan. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Simbiosis terbagi 3 yaitu 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel pada tubuhnya, sementara burung jalak merasa untung karena mendapat makanan berupa kutu. Contoh lainnya adalah bunga dan kupu-kupu.
Kupu-kupu akan mengisap madu dan nektar yang disediakan oleh bunga. Kemudian, bunga akan terbantu proses penyerbukannya dengan hisapan kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tema 5. Materi kita kali ini adalah mengenal ekosistem, jenis-jenis makanan hewan, daur hidup hewan, rantai makanan, jaring-jaring makanan. 3. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Contohnya adalah anggrek dan pohon besar, ikan hiu dan ikan remora. Nah, anak-anak sekalian, sekian saja materi IPA tema 5 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.